Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di HameSport. Nah, oke, kali ini ada yang sedikit berbeda ya. Jika biasanya kita selalu bikin konten soal review, spesifikasi, dan juga tes performa dan juga harga. Nah, kali ini saya ingin membuat satu buah konten seperti edukasi ya, sedikit edukasi. Jadi buat teman-teman semuanya, sobat HameSport, kami itu mengumpulkan data-data dari customer ya, untuk beberapa kesalahan ya, atau yang tidak seharusnya dilakukan oleh para pemula, sehingga itu menyebabkan kerusakan atau malfungsi ya, atau tidak berfungsinya mekanik dari sebuah senapan itu sendiri. Khususnya di sini kita bahas di tabung bocap ya. Sebenarnya masalahnya cukup rata ya, atau hampir sama saja di semua senapan. Nah, tapi kali ini saya ingin fokus terhadap senapan bocap seperti itu, khususnya bocap predator taktikal ya, yang sudah di depan saya ini full CNC. Nah, jadi apa saja ya kesalahan yang sering dilakukan oleh para pemula? Mari kita bahas di video kali ini. Oke, nah dari chat di customer service kami ya, atau admin-admin dari tim HameSport ya, itu kita kumpulkan dan kita simpulkan ada sekitar 3 masalah yang hampir serupa yang dilakukan oleh para pemula. Nah, apa saja? Kita bahas yang pertama dari tekanan angin ya, dari tekanan angin, atau bisa kita lihat di manometer. Apa saja masalah yang terjadi berkaitan dengan tekanan angin, atau bisa kita lihat di manometer ya. Oke, jadi di setiap video saya biasanya atau selalu mengingatkan kepada sobat HameSport semuanya tentang berapa sih tekanan angin maksimal yang bisa ditampung oleh senapan angin itu sendiri, atau unit ya, atau di sini kita bocap predator taktikal ya, 500 cc. Nah, di setiap video sudah saya jelaskan ya, atau mungkin sobat HameSport semuanya mungkin terlewat, terskip atau bagaimana. Sekarang saya ingin mengulangi lagi ya, atau kita jelaskan lagi bahwa di setiap senapan itu sudah tertulis ya di bagian chamber. Nah, kalau di bocap predator taktikal 500 cc ini sudah tertulis max field pressure di 2700 psi. Itu berarti tekanan angin maksimal yang bisa ditampung oleh senapan ini itu maksimal ya, maksimal itu di 2700 psi. Dan juga di setiap video sudah saya jelaskan bahwa kita sarankan untuk maksimal di 2500 saja. Nah, kenapa nggak sampai 2700 sesuai tulisan bos gitu ya? Itu berkaitan dengan penggunaan jangka panjang ya. Jadi jika kita terlalu sering ya untuk mengisi tekanan angin pada kapasitas maksimal ya di 2700, atau bahkan mungkin lebih untuk orang-orang yang mungkin sengaja mau ngetes ya, itu bisa berakibat pada kerusakan pada tabung ya, bisa tabungnya bocor dan segala macam. Nah, jadi yang kasus yang pertama itu yang kita lihat ada di kerusakan pada tabung. Nah, setelah kita telusuri, yaitu sebabnya salah satunya itu di tekanan angin yang melebihi kapasitas. Jadi ya, sekali lagi kita ingatkan, untuk keamanan, untuk pemakaian jangka panjang, keawetan produk dan segala macamnya, itu kita bahas spesifik di bagian tekanan angin dulu ya. Di tekanan angin ini masalah pertama ya, itu maksimal sekali lagi kita ingatkan di 2500. Kalau bisa malah kurang 2000 atau 2100. Yang penting jangan terlalu mendekati 2700 ya, karena itu sekali lagi berpengaruh terhadap keawetan dari tabung itu sendiri, karena sudah tertulis bahwa maksimalnya itu di 2700. Oke. Nah, begitupun sebaliknya ya. Jadi untuk penyimpanan, nah kalau tadi kan untuk penggunaan ya, biasanya kalau mau berburu atau mau apa kan diisi dulu, pengennya diisi maksimal. Nah, itu kan ada kesalahan yang tadi sudah saya jelaskan, jadi nggak usah terlalu maksimal, di 2000 saja atau 2500 lah maksimal ya. Nah, sebaliknya kalau untuk penyimpanan, kita sarankan untuk menyimpan ya angin itu minimal ya di 400 sampai 500 psi saja. Jangan sampai kurang dari itu, atau bahkan sampai 0 atau habis. Nah, itu
Bila terlalu sering disimpan dalam kondisi angin kosong atau habis, itu nanti bisa berakibat juga pada kerusakan. Jadi seal-sealnya bisa rusak seperti itu. Jadi itu ya untuk tekanan angin. Untuk masalah pertama ini tekanan angin, yaitu ada pengisian tekanan angin yang terlalu berlebihan. Satu, terlalu berlebihan, jadi di atas 2500 atau bahkan di atas 2700 itu bisa menyebabkan kerusakan pada tabung. Dan juga yang kedua, masih soal tekanan angin, itu pada saat penyimpanan ada beberapa kasus di mana disimpan itu di bawah 400 atau bahkan sampai habis. Itu juga berpengaruh, itu salah satu faktor dari kerusakan tabung itu sendiri. Nah, kalau penyimpanan tadi di bawah 400 itu nanti kerusakannya ada di bagian seal seperti itu. Jadi untuk penyimpanan saya sarankan ya, sekali lagi minimal di 400 atau 500 PSI dan maksimal ada di 2500 saja untuk keawetan ya, untuk penggunaan jangka panjang supaya senapannya ini tidak mudah bocor seperti itu, nanti tidak bisa terpakai lagi. Oke, lanjut kita ke kesalahan yang kedua yang biasanya dilakukan oleh para pemula. Nah, contohnya kali ini masih di bocah predator ya, apalagi atau secara umumnya ke senapan-senapan yang sudah support magazine. Kayak ini kan sudah support magazine, jadi bisa single shoot, bisa magazine ya. Jadi orang-orang mungkin berpikir bahwa penggunaan magazine itu lebih simple ya, atau tidak rumit karena tidak memasukkan mimis satu persatu. Jadi tinggal dimasukkan ke magazine seperti ini ya, 14. Nah, nanti tinggal dipakai. Nah, untuk cara penggunaannya mungkin simple, tapi setelah kita telusuri itu banyak ya, cukup banyak kesalahan di mana salah penggunaan atau salah pengisian mimis sehingga itu menyebabkan mimisnya nyangkut ya, nyangkut di bagian laras ini atau bagian chamber yang di bagian laras yang sebelah sini ya. Nah, dengan kesalahan memasukkan mimis pada magazin itu bisa menyebabkan kerusakan di bagian larasnya. Kenapa? Karena pada saat nyangkut atau tidak bisa keluar nanti bisa sampai kita harus ganti laras dan sebagainya. Jadi untuk pengisian mimis pada magazin sekali lagi kita sarankan dilakukan secara hati-hati ya, walaupun terkesan simpel tapi ada caranya. Nah, untuk caranya nanti kita kasih video sisipan ya untuk cara pengisian magazin supaya benar. Oke, untuk cara pengisian magazin ya. Nah, itu dimulai dari belakang ya. Kita putar dulu 360 derajat seperti ini sampai mentok ya. Nah, sudah. Setelah itu pengisian mimis pertama kita harus membalik dulu. Nah, kita isi dari lubang yang di depan, dari bagian belakang mimis. Oke, bukan kepalanya ya, bagian belakang mimis kita masukkan seperti ini. Setelah itu kita putar bagian bawahnya menuju ke lubang selanjutnya. Oke, nah di sini baru kita masukkan dari kepala mimisnya dan seterusnya sampai terisi penuh ya. Nah, untuk magazin-magazin yang ada di pasaran itu memang rata-rata atau hampir semuanya 14 round atau berisi 14 mimis. Jadi jangan sampai terbalik ya untuk pengisian mimis pada magazin, karena bila ada terbalik satu saja dari 14 itu akan menyebabkan kemacetan pada laras seperti itu. Nah, kemungkinan terburuknya bisa meledak balik atau ke arah belakang seperti itu. Kita coba penuhkan terlebih dahulu, nanti akan saya contohkan juga untuk cara memasang di senapan atau unit ya. Oke, kurang 3 lagi. Oke, sudah terisi penuh semuanya ya, dan kepala semua berada di atas. Bisa dilihat. Nah, oke, selanjutnya untuk cara pemasangan pada unit ya. Nah, untuk unit yang sudah support magazin tentunya ya, kita harus copot dulu bagian single shootnya. Nah, oke, kita copot dulu. Dan juga selanjutnya kita pasang magazin itu dari sebelah kanan ya. Nah, rata-rata memang atau hampir semuanya itu dipasang dari sebelah kanan. Bisa dilihat dari coakan yang ada di sini ya. Nah,
Jadi colokan yang ada di sini itu berarti kita masuknya dari sebelah kanan, jadinya seperti ini. Nah, sampai bunyi atau bunyi klik ya, bunyi klik pada unit dan magazinnya. Jadi itu adalah pertanda bahwa sudah terpasang dengan benar. Selanjutnya tinggal dikokang saja masuk ke dalam. Ini tidak saya kokang karena seperti yang sudah saya himbau bahwa jika memasang magazin jangan sampai di konsel kokang, harus ditembakkan. Oke, karena saat ini saya tidak mau menembak, jadi cukup saya contohkan untuk cara memasangnya saja tanpa perlu dikokang. Oke, lanjut ke video. Pada saat penggunaan magazin ya, pada saat kita menggunakan magazin, kita sarankan untuk tidak di cancel kokang ya. Jadi kalau pada unit Predator Tactical 500cc ini kan ada cancel kokangnya ya di sebelah kiri. Nah, jadi tidak disarankan ketika sudah memasang magazin ya, itu tidak di cancel kokang. Jadi kalau misalkan tidak jadi menembak, cukup ditembakkan ke tanah ya. Jadi jangan di cancel kokang karena itu bisa menyebabkan nanti mimis yang sudah terkokang yang pertama tadi itu masuk dan macet di dalam karena tidak jadi ditembakkan. Jadi kalau mungkin merasa buruannya sudah terbang atau apa terus tidak jadi menembak, kita sarankan untuk menembak ke tanah saja, jadi tidak di cancel kokang seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita ke permasalahan ketiga ya, yang sering sekali kita jumpai. Nah, kalau untuk profesional atau orang yang sudah cukup lama atau cukup sering bermain dengan senapan, sudah sering menggunakan mengoperasikan senapan, itu tentunya sudah tahu bahwa kalau ini kan kita fokus di bocah Predator ya, itu tidak memiliki visir manual. Nah, seperti apa visir manual buat para pemula nih ya? Visir manual contohnya itu ada di unit ini nih. Kita ambil dulu ya sebentar ya. Nah, sudah terdapat visir manual di bagian depan dan tengah. Kita kembalikan dulu. Nah, untuk senapan-senapan yang sudah memiliki visir manual itu bisa digunakan tanpa tele. Kenapa? Karena kegunaan dari visir manual yaitu untuk membidiknya seperti itu ya. Nah, kalau untuk bocah-bocah Predator atau unit Predator, unit bocap dan segala macamnya itu belum memiliki visir manual. Nah, jadi untuk pemula ya kan kadang lebih suka dengan model-model seperti ini, bocah Predator, lebih keren seperti itu ya. Tapi terkadang ada juga yang belum tahu bahwa pada bocah Predator ini tidak terdapat visir. Jadi penggunaannya ya, atau mungkin gini deh, kita flashback dulu sebentar. Itu asalnya dari chat customer yang bilang bahwa akurasi dari bocah Predator ini tidak tepat sasaran atau ngacak atau apa. Nah, setelah kita telusuri ternyata tidak memakai tele. Nah, itu kenapa kita ingatkan sekarang ya, bahwa untuk pembelian unit Predator, pembelian bocap, dan unit-unit yang belum memiliki visir manual itu wajib sekali untuk menggunakan tele seperti yang sudah saya pasang di sini. Jadi dalam membidiknya bisa lebih tepat kayak gitu ya. Jadi mungkin buat para pemula mungkin yang mau membeli bocap atau membeli Predator, boleh banget untuk, bukan boleh banget lagi ya, ini wajib untuk menggunakan tele. Bila belum mempunyai tele, bisa banget untuk beli juga di Hamsport. Sudah tersedia, nanti kita masukkan di paket full set seperti itu ya. Nah, jadi itu adalah kesalahan-kesalahan pemula ya yang sering dilakukan dan bisa berakibat fatal terhadap keawetan atau jangka panjang dari produk itu sendiri. Sekali lagi kita ulangi ya, dari masalah yang pertama itu ada di tekanan angin maksimal dan juga minimal. Maksimalnya kita sarankan ada di 2000 sampai 2500 dan juga di minimal itu di 400 sampai 500. Jangan sampai habis, oke? Lalu yang kedua, hati-hati dalam pengisian magazin dan penggunaan magazin. Pengisian magazin jangan sampai salah. Dan juga pada saat sudah memakai magazin jangan sampai di cancel kokang karena itu bisa menyebabkan macet di bagian laras yang sebelah sini yang masih di chamber, oke? Lalu untuk masalah ketiga, untuk unit-unit Predator sekali lagi belum memiliki visir manual ya. Jadi tembakannya pasti tidak tepat sasaran. Nah, untuk tepat sasarannya gimana? Harus memiliki tele. Jadi bisa order tele sekalian, oke?
Nah, mungkin itu saja ya, atau kesalahan-kesalahan dari pemula yang sering kali kita jumpai, yang merasa senapannya tidak awet, senapannya tidak akurat. Nah, itu tadi sudah kita bahas dan sudah kita beri solusi. Nah, mungkin ada lagi permasalahan dari pemula yang mungkin mau kita bahas, mau kita berikan info dan solusi lebih lanjut, boleh banget komentar di bawah ya. Mungkin ada masalah apa, boleh banget komentar di bawah, nanti kita coba bantu dengan memberikan solusi. Oke, cukup sekian ya informasi yang dapat kita berikan ya. Kali ini videonya khusus untuk pemula ya. Kalau untuk profesional boleh di skip. Untuk pemula, jadi yang belum tahu, mungkin masih bingung ini itu, boleh banget ya ditonton sampai akhir, dan juga boleh komentar di bawah kebingungannya atau masih bingung soal hal apa. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan juga jangan lupa kita doakan untuk sobat HAMSport semuanya, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang lancar sehingga dapat mendapatkan ya, atau memiliki unit impiannya. Dan juga tidak lupa kita bantu support ya, bantu support channel kita di HAMSport dengan cara like, share, comment, and subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi apabila kita melakukan upload atau informasi-informasi terbaru dari HAMSport. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu.